Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Juru Bicara. Pemerintah pusat kembali mengambil alih perbaikan jalan daerah. Terbaru, perbaikan konektivitas jalan daerah yang diambil alih pemerintah pusat untuk diperbaiki adalah di wilayah Jambi. Keputusan mengambil alih perbaikan jalan di Jambi itu setelah Presiden Joko Widodo meninjau kondisi ruas jalan kota Jambi hingga desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi di Jambi pada Selasa 16 Mei 2023 lalu. Sebelumnya Presiden juga menginstruksikan perbaikan jalan di Lampung dengan mengucurkan dana 800 miliar rupiah untuk 15 ruas jalan rusak. Presiden Joko Widodo mengatakan di wilayah Sumatera Utara terdapat 2.600 km jalan nasional, di mana 260 km diantaranya mengalami kerusakan. Kemudian dari 3.005 km jalan provinsi, 340 km diantaranya rusak. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut telah menerima aduan masyarakat mengenai jalan rusak sebanyak 7.400 lokasi melalui media sosialnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, baru sekitar 42% dari 480.000 km jalan kabupaten kota di seluruh Indonesia dikategorikan dalam kondisi mantap. Sedangkan target kemantapan jalan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 65% pada tahun 2024 mendatang. Lantas, apa yang mendasari sehingga pemerintah pusat akhirnya mengambil alih perbaikan jalan daerah? Dan haruskah pemerintah pusat sampai turun tangan melakukan perbaikan? Sedangkan kewenangan serta tanggung jawab atas setiap status jalan telah diatur. Pemirsa, pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah melakukan kunjungan langsung ke daerah untuk memastikan seperti apa kondisi dari jalan daerah tersebut. Pemerintah juga menyebutkan bahwa pengambilan alih perbaikan jalan daerah oleh pemerintah pusat ini sejalan dengan percepatan konektivitas jalan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu pemirsa, bagaimana nantinya dengan pelaksanaan dari kebijakan tersebut? Kita akan bahas dalam program Juru Bicara mengenai percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Salam sehat ya Pak. Salam sehat selalu. Baik, Pak Dirjen, ini untuk membahas lebih jauh mengenai percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Nah, di awal ingin kita bahas mengenai, ini ada satu hal yang juga dipertanyakan oleh masyarakat, Pak Dirjen. Kenapa saat ini pemerintah pusat akhirnya mengambil alih perbaikan jalan daerah, sedangkan sudah ada kategori jalan telah memiliki kewenangannya masing-masing, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan beberapa hal lainnya hingga ke pemerintah pusat. Sebenarnya apa yang melatar belakangi hal tersebut, Pak Dirjen? Iya, jadi pemerintah pusat ya betul-betul menyadari ya, dan peduli terhadap peningkatan infrastruktur di daerah, terutama yang bisa menunjang ekonomi masyarakat daerah, yang bisa menunjang produktivitas masyarakat daerah. Dan itu adalah jalan, ya, karena jalan adalah sebuah sarana transportasi bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas ekonominya, misalnya untuk menjual hasil panen, katakanlah seperti itu ya kalau di daerah. Nah, jadi dari kebutuhan bagi produktivitas itu, ya maka sebetulnya konektivitas menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini konektivitas melalui jalan. Ya, tetapi problemnya adalah ya pemerintah daerah tidak punya cukup anggaran ya untuk memperbaiki tadi jalan kabupaten, jalan provinsi begitu, sehingga pemerintah pusat ya merasa ya kita ambil alih lah, kira-kira begitu. Ya, yang penting toh ada dasar hukumnya, yakni ada Inpres nomor 3 tahun 2022 sebetulnya sudah ada tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Nah, saat ini baru 42% dari 480.000 kilometer jalan kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia yang dikategorikan dalam kondisi baik atau istilahnya mantap gitu.
Ya, karena baru 42%, sementara kemampuan kota maupun kabupaten pemerintah daerah ini tidak sepadan dengan kebutuhan, ya maka pemerintah turun tangan. Nah, pemerintah akan membantu pembangunan jalan daerah dengan dasar hukum Inpres nomor 3 tahun 2022 tadi, yang berstatus tidak mantap ya, hingga mencapai target RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Iya. sebesar 65% pada tahun 2024 mendatang begitu. Nah, jadi itu yang menjadi dasar ya, menjadi dasar pemerintah mengapa katakanlah quote unquote mengambil alih perbaikan ataupun pengadaan jalan-jalan di daerah begitu. Baik, Pak Dirjen, lalu seperti yang Bapak sampaikan tadi adanya pengambilan alih dari pemerintah pusat begitu Pak. Mungkin ada beberapa fokus utama dari pengerjaan jalan tersebut itu seperti apa Pak? Mungkin dari kawasan pariwisata dan sebagainya. Serta sedikit Oh Pak iya, Dirjen ini mengenai tujuan iya, impresnya iya. juga lebih detail Pak. Betul, betul. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ya infrastruktur tersebut atau jalan tersebut memang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya karena itu memang ada prioritas-prioritas. Ya misalnya yaitu daerah di sekitar jalan yang nanti akan dibangun itu adalah misalnya kawasan industri, Iya. ya, kawasan industri, kemudian kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, pertanian, perikanan, maupun sektor-sektor produktif lainnya yang tadi saya Hmm. sampaikan. Misalnya, ya kalau kita bangun, kita percepat pembangunan satu jalan di daerah itu, misalnya bisa dipakai untuk membawa ya atau mendistribusikan hasil panen misalnya. Ya karena itu tadi daerah pertanian, kawasan pertanian menjadi satu prioritas. Ya begitu juga misalnya nanti di ibu kota negara ya di IKN ini juga kan menjadi prioritas ya, konektivitas jalan yang mendukung IKN, jadi akses-akses ke IKN ini menjadi prioritas. Misalnya ya kita kan perlu jalan dalam mengangkut bahan bangunan katakanlah untuk pembangunan infrastruktur IKN, karena itu dia menjadi prioritas bagi pemerintah pusat untuk membangunnya atau memperbaikinya. Baik Pak Dirjen, lalu apakah dengan adanya pemerintah pusat mengambil alih perbaikan jalan daerah ini bisa dikatakan bahwa ini merupakan perpindahan tanggung jawab gitu Pak dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau seperti apa Pak Dirjen? Ya, ini tidak berarti menghilangkan tanggung jawab ya, tidak berarti menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah. Ya, karena sudah diambil alih, lalu pemerintah daerah bertepuk tangan misalnya Hmm. begitu kan. Ya, tetapi ini sebetulnya semacam katakanlah ya harus ada juga yang dipenuhi oleh daerah. Ya. Misalnya soal kriteria atau kesiapan dari kriteria. Ya, kemudian dokumen-dokumennya ini harus disiapkan, perizinan, dan ini kan kemudian penyediaan lahan. Ya, ini kan membutuhkan anggaran ya, misalnya untuk ganti untungnya gitu. Kita tidak menyebut ganti rugi ya. Misalnya pembangunan atau perbaikan jalan itu mengambil alih tanah ataupun lahan milik warga. Ini kan harus ada lahan yang disediakan, ada ganti rugi begitu atau ganti untung yang saya sebutkan tadi itu. Ya ini kan membutuhkan anggaran juga dan itu mestinya dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Dan ya sebetulnya kan pemerintah pusat juga ya menurut saya ya ini kan quote unquote mengedukasi pemerintah daerah ya untuk bagaimana menerapkan politik anggaran yang baik begitu Hmm. ya. Politik anggaran yang baik itu apa sih ya? Politik anggaran yang penggunaannya dipakai ya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat begitu. Dan pembangunan jalan atau perbaikan jalan ini kan untuk kemakmuran rakyat ya Ya. secara ekonomi begitu. Nah ini sebetulnya sebuah edukasi juga dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena itu ya tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah. Baik, sekali lagi tidak akan menghilangkan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik Pak Dirjen, setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.